Halo, balik lagi sama gue Nadia. Kali ini Berlio kedatangan 3 cast dari Sengkolo. Ada siapa aja nih, Kak? Yang paling muda. Halo, ada saya Rahmat Ababil sebagai Joko. Halo, saya Nisha Beroza sebagai Nanda. Saya Fauzan Nasrul sebagai Hermawan. Dia lupa. Pak Kades. Iya. Hermawan. Benar. Iya benar. Apa kabarnya nih, Kak? Mules kalau saya. Oh, boleh. Habis makan padang. Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Kekenyangan aja. Kekenyangan ya. Kalau Kakak? Iya. Dia nanyanya kayak interogasi. Gimana kabarnya? Karena abis pas liat Kak Fauzan tuh kayak tiba-tiba kayak ada back sound gitu ya. Mata bicara. Udah beda. Terus gimana sih Kak perasaannya? Kan kali ini ada film baru nih. Gimana perasaannya Sengkolo udah mau tayang nih? Perasaannya nanu-nanu sih ya. Kayak kira-kira bagus nggak ya? Karena kan kita sendiri juga belum nonton. Terus juga penasaran juga sama pas penayang nanti gimana. Ya rasanya penasaran sih, lebih penasaran ya. Sama hasilnya ya, penasaran sama hasilnya. Iya. Kayak gimana gitu. Mungkin kalau misalnya netizen ada yang penasaran kapan tayangnya, sama penasaran kapan kesebar di Telegram kan, misalnya gitu kan. Jangan dong. gitu dong. Ya, kadang-kadang suka gitu. Nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Harus nonton di bioskop. Di bioskop. Iya, harus nggak nonton. boleh spoiler, nggak boleh pembajakan. Betul, apalagi ngerekam-rekam di bioskop ya. Iya. Udah HP-nya buri, diupload di YouTube. Masih 360 kualitasnya. Jangan ya pembajakan, stop. Betul. Terus nih Sengkolo ini kan dari bahasa Jawa ya, dan nggak semua orang familiar gitu sama Bahasa kata-kata Arab, Mbak. Sengkolo. Dia ada kol-kolan. Kenapa ditambahin tajwid jadi Arab? Sengkolo. Jadi ada tajwidnya, ada kol-kolannya juga. Enggak. Jadi ini Bahasa sebenarnya Arab, bro. promo film horor apa film komedi? Film horor. Kebetulan emang tokoh aktor utamanya lagi sibuk ya. Nih kayak gini nih kalau di lokasi Ya, syuting. jadi isinya orang-orang kayak gini nih, kita nih. Terus, apa artinya Sengkolo? Nesya. Oke, Sengkolo itu adalah kesialan, artinya bahwa akan ada kesialan-kesialan yang akan dihadapi oleh orang-orang gitu loh, yang dipercayai ya. Nah, terus juga itu kan Sengkolo Malam Satu Suro sebenarnya judulnya. Nah, Sengkolo Malam Satu Suro itu berarti kesialan yang terjadi pada malam-malam Satu Suro. Dan Malam Satu Suro itu dikenal dan dipercayai oleh masyarakat adat Jawa itu malam di mana ada makhluk astral ya apa ya, perbatasan antara makhluk astral dengan manusia gitu. Jadi makanya setiap Malam Satu Suro tuh zaman dulu atau sepengetahuan saya tuh dia emang tidak boleh keluar rumah, intinya gitu. Terus Malam Satu Suro ini kan menjadi kepercayaan di masyarakat Jawa ya. Terus ada pantangan-pantangannya juga gitu. Apakah itu yang menjadi konflik di film Sengkolo ini atau gimana? Kejadiannya Sengkolo di Malam Satu Suro, kejadiannya tuh di Malam Satu Suro. Jadi apa Cuma ya? keterangan waktu doang ya. Iya, keterangan Kalau waktu di doang. bahasa Indonesia kan sepok tuh, subjek, objek, SPO. predikat. Predikat dulu dong. Iya. Itu tuh. SPOK. Iya, sepok benar. Iya benar sepok. SPOK. Subjeknya ini apa namanya, pemandi mayat, predikatnya dia pekerjaannya adalah pemandi mayat, terus objeknya adalah korornya. Nah, keterangan waktunya dan tempatnya itu Malam Satu Suro. Malam Satu Suro. Oke. Terus bisa diceritain nggak sih Kak, karakter Kakak sendiri masing-masing tuh gimana di film Sengkolo ini? Sebelum menceritakan karakter, mungkin ini ya kali ya, garis besar dari film Sengkolo Malam Satu Suro ini adalah cerita ini adalah cerita rakyat yang mungkin dianggap cerita ini tuh pada tahun terjadi pada tahun 2000 ke belakang lah, 2000 mundur ke belakang sampai tahun 80, 70, 90. Jadi orang-orang yang akan nonton tuh mungkin akan relate kalau memang kelahirannya tahun segitu gitu. Tahun Iya. 90-an ya. Iya. Nah, terus di situ juga ada masyarakat desa yang mempercayai adanya Malam Satu Suro, adanya Sengkolo.
Nah, di sini itu ceritanya lebih ke keluarga pemandi mayat, yaitu Kak Doni Alamsyah yang berperan sebagai Mas Ibrahim. Nah, ia adalah pemandi mayat. Nah, pemandi mayat ini tuh dikenal sebagai sosok orang yang sangat baik, yang dikenal sebagai sosok orang yang suka menolong warga di pedesaan itu, dan seseorang yang bisa memecahkan suatu masalah lah selain dari Pak Kades. Nah, jadi Pak Kades ini biasanya juga minta tolong terus nih sama Mas Ibrahim ini. Nah, ada suatu kala di pedesaan tersebut ada kejadian-kejadian yang janggal. Nah, kejadian-kejadian janggal ini masih belum tahu asalnya dari mana gitu. Terus juga di pedesaan ini juga ada keluarga yang kaya, cukup kaya, yang membantu warga-warga di masyarakat desa itu. Ya ibaratnya membantu sesuatu lah yang dianggap masyarakat desa itu tanpa pamrih. Tapi juga masyarakat desa bingung, ini kok kayanya tuh dari mana gitu. Nah, jadi ada salah satu kejadian keluarga yang kaya ini juga meninggal dunia, tapi meninggal dunianya tuh secara mengenaskan. Sedangkan Mas Ibrahim sebagai pemandi mayat itu akhirnya tertimpa kejadian yang mengenaskan juga bagi keluarganya, yaitu anak istrinya meninggal, dan anak istrinya itu meninggal dengan cara yang Mengenaskan. bukan yang gak logis. Jadi kayak kok dia meninggal di malam satu suro, dan kejadian itu juga tidak logis bagi Mas Ibrahim gitu. Nah, setelah itu akhirnya Mas Ibrahim kehilangan imannya. Dia juga tidak lagi menolong warganya. Dia juga jarang keluar rumah. Pokoknya dia akhirnya menjadi orang yang super introvert lah, yang nggak pengen kemana-mana. Jadi kayak orang yang suka melamun dan lain-lain. Nah, balik lagi karakter. Nah, karakter Nanda ini adalah adiknya Mas Ibrahim, yang satu rumah dengan Mas Ibrahim, yang selalu hadir di setiap harinya dengan Mas Ibrahim. Dan ketika Mas Ibrahim kehilangan imannya dan menjadi super introvert itu, dia jadi adiknya ini mencari tahu dan memberikan semangat sekaligus seperti memberikan dorongan-dorongan yang ayolah sudah saatnya untuk move on gitu. Udah saatnya untuk kembali menjadi Mas Ibrahim seperti semula. Nah, dan karakternya Nanda juga itu menjadi sosok orang yang mencari tahu dan mendapatkan petunjuk-petunjuk dari hal mistis juga, dan mendapatkan petunjuk dari warga-warga juga, dan akhirnya dia juga sebagai seorang yang sebagai investigator lah ya di dalam cerita horor ini, karena dia mendapatkan petunjuk horor mistis, mengganggu dia juga, dan banyak banget jump scare-nya. Terus juga dengan kejadian yang terjadi di masyarakat desa, akhirnya Nanda juga mendorong Mas Ibrahim untuk membantu lagi warganya biar ada pemecahan masalah lah di situ. Kalau karakter Kak Fauzan di film Sengkolo ini apa? Gue tadi dikasih tahu. Pak Kades. Dari Anda. Saya. Ini dong. Karakternya gimana? Kalau kayak gitu mah baca aja sinopsisnya. Aku suruh tulis lagi. Gak usah nanya kalau kayak begitu. Kalau dari Pak Kades, dia tadi itu yang Suka menolong. Kolo. Itu. Beda dong. Yang pasti gue cool ya. Pak Kades tuh Pak orangnya Kades cool. dewasa, perhatian. Salah ya? Enggak. Ya, jadi dia. Pengen speak up deh. Jadi kalau Pak Kades tuh ya desa pada umumnya gimana sih, gitu aja. Ya Kades yang suka Dia suka menolong masyarakat, terus supaya kepilih lagi jadi Kades. Lupa ya dengan sinopsisnya ya. enggak, konsultasi udah dikasih tahu. Ya. Karakternya coba. Kalau karakternya pada Kades pada umumnya. Atau coba contohin deh Kak, satu line Pak Kades. Penakut. Iya, Kadesnya penakut di sini. Enggak, soalnya. sebenarnya penakut, tapi ya masa Kades penakut, nanti nggak ada yang milih lagi rakyatnya. Nah, gini Iya. denial. Denial. Jadi Denial. Saya kan harus tetap profesional sebagai Kades. Masa kita takut kelihatan ntar, Kades saya takut.
gimana kita masyarakatnya, kita harus berani walaupun takut. Tapi tetap takut. Kita harus berani. Terus takut Walaupun sama istri juga. Oh itu pasti. Iya. Jadi Itu kades orang. bukan takut sih, lebih ke wanita itu kan harus disayang. Nggak, tapi kan Jadi takut sama dia- istri kan emang SOP-nya berumah tangga nggak sih? Iya kan, bukan laki-laki itu kan kita harus mengayomi istri kan. Iya, Kita lebih ke bukan takut sih, lebih menghargai lah. Iya, respect. Respect. Kita saking sayangnya sama istri ini, Sampai lu takut. mau apa aja, lu apa aja gue turutin deh. Gitu. Iya, benar. Lebih ke situ. Oke, kalau kakak sendiri gimana nih Kak? Ya saya Ya udah, lanjut, Kak. Lanjut ini dulu saya Oh, iya, tanya. iya. Tiba-tiba lanjut Kak. Salah dong. Nggak salah Nah, selesai. jadi saya di sini berperan sebagai Joko. Joko ini ASD ya, aparatur sipil desa. Jadi ini tuh pekerja siskamling atau biasa disebut dengan hansip. Jadi dia ini hansip yang menemukan pertama kali kasus yang terjadi sama keluarga orang kaya itu. Oh, Jadi asal muasalnya ini dari hansip ini, si Joko ini. Karakternya Si Joko ini pemberani. Karena Pemberani ditekan apa? Pemberani. pemberani. Orang aja lihat apa trailer udah takut, pemberani mana lu? Mana ada pemberani? Wajar dong kalau kayak gitu dong. Sorry. Kalau saya kan ngikutin Kepala skrip. desa harus. Oh iya. Jadi gimana tadi? Ini kan ngikutin skrip saya mah teriak-teriak juga. Aslinya kan langsung kamu. Sorry. Ada virus soalnya. Maaf. Bu, masih bau. Panjang ya. Sorry. Sampai sini loh. Sorry Jayur. Kasihan ini juga. Enggak sampai situ. Jauh banget emang kobra. PDAM lagi bocor ya? Enggak. Oke. Nah, jadi si Hansip ini emang adalah cikal bakal kenapa semua ini bisa terjadi. Kenapa semua ini bisa ketahuan. Karena si Hansip ini gitu. berarti kuncinya di Hansip ini? Kuncinya di Hansip sebenarnya. Gara-gara lu jadi ada sekolah. Ya Hansip ini kayak detektif Conan-nya lah dia. Dia yang mulai sebenarnya. Iya. Karena itu kan scene awal banget kayaknya Hansip. Iya. Waduh, spoiler. Enggak lah. Sinawalnya itu di trailer kelihatan kan anak kecil lagi nih. Yang main itu itu. trailer awal-awal banget mah. Iya anak kecil karena gimana? dia yang tahu warganya, jaga malam dan sebagainya. Jadi kan dia tahu kejadian-kejadian di Iya. atas jam 9 ke atas tuh seperti apa. Gitu loh. Jadi dia Insom. sebenarnya ada temennya juga nih. Dia ini berdua. Iya, sama satu lagi. Satunya tuh di Jogja di tapi. Jogja. Mau di calling nggak sekarang? Nggak. Oh, enggak ada. Jangan di calling, suruh OTW aja sekarang. Kejauhan itu. Oh, jangan. Ya itu si Joko ini adalah karakter yang sebenarnya penakut, tapi dia karena tugasnya adalah sebagai hansip jadi diberani-beraniin atas tanggung jawab dia sama tekanan kades. Tapi aslinya pemberani nggak Kak? Saya apapun saya jalanin sih asal ada duitnya. Dan yang saya nggak takut apapun kecuali sama Tuhan, orang tua dan kemiskinan. Itu yang saya takutin. Jangan lupa coblos nomor berapa? Untuk wali kota Suriname. Terus kan ini berarti Sengkolo ini menggabungkan dua unsur ya, yang dimana karakter utamanya ini pemain di jenazah gitu. Berarti film horor Sengkolo ini horor banget dong? Apa atau menurut kalian? Lihat aja. Dari judulnya aja kan, Sengkolo Malam Satu Suro. Itu pasti film horor. Kalau Sengkolo Malam Sabtu Seru lah, mungkin itu film komedi baru tuh. Dari judulnya udah kelihatan, Sengkolo Malam Satu Suro. Kalau Sengkolo Malam malam Sabtu. bantu aku. Malam bantu aku. Itu pasti film komedi Kak, kalau kayak Iya. gitu. Berarti nggak menurut kalian nih horornya dari 1 sampai 10 berapa? 11 ini. Dari 100. Waduh. Kok siapa ya itu ya? Pernah denger deh. 3 lagi kayak paslon ya gitu ya. Iya. Berapa dari 1 sampai 10 berapa nih sih? Karena belum nonton. Ya, Trailernya dan dulu udah deh, lihat nilai. Trailernya ya Pasnya berapa deh? 8,5 bro. Dan 10. 8,5. Yakin dulu. Lu berapa? Yakin dulu. Kalau gua kan udah baca skripnya ya. Dan gua tuh pencinta kayak Stephen King gitu loh. Ya. Terus novel Agatha Christie, murder horror Amerika. Kan standar horor gua kan tinggi ya. Iya. Setelah baca skripnya, Haunting itu Ini apa? ada nggak? Haunting Apa? House, Ya. ya nonton juga itu. Yang ini udah apa? Yang Stranger Things. Mr. Bean. Mr. Bean bukan horor, maaf. Bukan horor itu. Bukan, itu agak komedi. lain, agak lain. Itu horor komedi, kalau agak lain.
Ini standar horor saya tinggi ya, karena saya juga tidur dengerinnya Lentera Maksudnya, Malam. lalu karena lu tidur sama horor. Gila, bini lu. Wah, gila. Enggak bilangin lo bini lu. Mau memecahkan rumah tangga orang lu. Berarti lagi di balik pintu. Nggak denger, tapi dia nonton. Jadi standar horor yang tinggi dengan bayar skripnya itu sih 8,5 ya. Dan KKM saya kan 70. Berarti di atas KKM nih saya nih. Iya. 8,5, saya pasnya 875. Ya Allah, pasnya itu mah nanggung. Itu bukan pas. 0,2 mil lagi 9. Kenapa nggak 9 sih? Ya, Iya. kalau udah nonton semuanya mungkin 9. Kalau udah tayang. Iya. Kayak itu ya, apa namanya? Bisa stop nggak? Ayo. Silakan. Kita lanjutkan kembali. Terus ini kan syutingnya berlatar di sebuah desa. Itu syutingnya di desa mana? Konoha. Desa mana? Harusnya ini Hokage ya, bukan Kades Desa ya. Penari. Bukan. Beda judul, mohon maaf. Salah ya, salah. Di desa apa di situ ya? Masa gue jadi ini Luffy. Jujur lupa ya. Nah, terus juga kita Kaliurang, tadi pokoknya di Kaliurang. daerah Bantul. yang Dua kita. realnya ya, itu di daerah Monjali Kaliurang. sama Kaliurang. Jadi ada dua. Bukan mau jadi Yang kita- Bantul. yang kita- Rumah Bantul. Oh, Bantul ya? Iya, yang Monjali. Bantul aku. Semua aja Bantul, jadi lagu. Bantul sama Kaliurang. Bantul ya, daerah Bantul TV, sama Kaliurang. Kaliurang. Tapi kan berarti itu daerah Jogja ya kak? Jogja kan biasa tanah Sama yang Jawa. gunung. Oh, ada di gunung juga. Ada di Iya, daerah Ya, lereng Merapi. Merapi itu Oh taruhannya. iya, Rem Merapi. Wah, itu. Nah itu kan emang katanya emang horor ya? Di sana emang ada unsur horornya nggak sih kak? Pas lagi Lebih syuting. ke tempatnya ya, horor, Enggak pasti. mistis. Tapi waktu syuting kan horor banget. Iya. Iya. Tuh. Maksudnya tapi kita nggak mendapatkan kejadian-kejadian mistis enggak, Oh, tapi enggak. emang tempatnya aja Tempatnya emang emang mistis mencekam. horor. Ya tahu sendiri kan di sana kan emang ada penjaganya yang kita tahu Mbak Marijan kan almarhum. Terus juga di sana tuh kebetulan ya yang paling keren di lereng Merapi itu ada kejadian lavanya Lavanya keluar. Pas lagi syuting. Pas lagi syuting tuh lavanya keluar berkali-kali, terus juga ada bekas longsoran dan itu akhirnya berbentuk bukit jurang ke dalam dan itu pas kalau kita prediksi ya itu benar-benar dalam banget sih. Mungkin ada kali 300 meter ke bawah, MDPL. menukik ke bawah kayak gitu. Itu ketinggian. Dan itu ya di itu atas permukaan ketinggian. laut. Kalau ke dalam. Kedalamannya mungkin ada 300 meter karena itu dalam banget dan sampai nggak kelihatan. Jadi dan itu panjang dia mungkin ada sekitar 1 sampai 2 kilo ke arah sana tuh Pas lagi take itu ya? bisa iya. Bahasa kita dia erupsi. Lu lagi tidur Iya, lu lagi waktu itu. erupsi. Susuan. Orang waktu itu kelar kita Lagi ngeliat erupsi. grup. Kita juga kaget awal-awal wah erupsi. Akhirnya kita Tag. ini foto-fotoin. Iya. Udah Tapi syuting nggak? foto-fotoin. Waktu itu jadi background nggak itu? Jadi kayaknya jadi background. Jadi background ya? Jadi background. Bagus itu. Bencana alam. Nah, terus kita syuting di situ emang suasana juga agak gimana. Nah, dan take-nya itu ada salah satu case lah take di situ dengan scene yang lagi mau di take. Ini tuh deket banget dengan jurang. Jadi misalnya ini kita nih. Di sini jurangnya. Dan itu ada adegan jatuh ke jurang memang. Berarti lumayan bahaya juga Lumayan ya. bahaya. Kalau misalnya Makanya kalau salah- misalnya Lost control. kita ngeliat di YouTube ada komedi-komedi Makanya pinggir emang jurang hati-hati nih, pinggir banget. jurang beneran. Iya. Beda dong, itu beda syuting cara. pinggir jurang beneran. Iya, cara. ini pinggir jurang beneran. Terus juga sempat ada adegan jerit itu pas di jurang itu. Ada yang ngejerit juga? Itu jeritannya bergema. Sampai ke Jakarta. Iya. Oh iya pantas waktu itu ada Dengar suara kan? Dengar kan ada suara aungan? Ada. Itu kita lagi ternyata syuting. Itu lagi Kita syuting. lagi syuting. Songkol. Lagi. Iya. Iya. Ya kan sampai Jakarta cuma nyampe lo. Tinggal lo Jakarta. Makanya dia bilang, oh temen gua. Iya. Lo gue Oh, gitu. Iya. Berarti ada ritual nggak sih kak? Karena kan itu tempatnya sakral ya Oh ada, gitu. ada. Kita jadi ada sebelum ritual. syuting
Ya ini ngepakin pala mana? Mana ada ritual body shaming. Ngepakin Ritual dulu. bullying. Aneh. Pastinya kru juga akan melakukan hal itu sih, Kayak terutama permisi gitu ya pasti. Berdoa. Sediain kopi, rokok, Iya. sama Karena ayam kan hitam ya. Sama ayam hitam. Kita juga sama spaghetti sering. mozzarella sih dia. Soalnya kekinian. Iya. Soalnya Udah kita zamannya udah Iya. beda ya. Ayamnya jadi waktu itu dia kan ada kesurupan beneran nih. Terus- Nggak, ini beneran apa nggak? Beneran. Saya mau ayam geprek. Ya ada mozzarella. Terus dia bilang, terus kan bilang, Bah, ini di Jawa, poho orang. Bahasa Jawa itu. Kenapa di Sunda? Iya, makanya kan biasanya setan Sunda kan. Setan Sunda. Makanya dia bilang, poho orang. Ono opo. Bikin cerita sendiri. Ini mah bikin cerita sendiri. Ini judul lain nanti Kak. Ini judul lain. Dia bilang. Sengkali kali ini. Sengkali gitu. Kita tanya, Nggak ada kejadian begitu. Bapak mau apa? Ayam geprek, karo mozzarella. Ojo lupa ya, do, kopinya do. Kopinya kopi susu nggak? Kopi susu. Gula aren. Gula aren maunya dia, gula aren. Tapi dia minta yang susunya soya, lu bayangin. Yang soya Susah dari Oat ya, Aduh. bukan oat ya. sama frappuccino. Enggak ada lah. Karena ngikutin zaman juga mungkin. Kembali ke Oke, kembali ke ini. Ini Ojan nih. Akhirnya nanya kan biar dia, beneran katanya. Berarti tapi kalau ada ritual gitu ada kuncinya juga nggak sih Kak? Karena kan Gunung Merapi gitu biasa ada kuncinya gitu kan. Ada apalagi lah, mau kalau nggak bisa syuting masuk gitu. dong, nggak pakai kunci. Iya, pasti. Pasti harus pakai kunci. Ada juga. Gembok ya. Masa dobrak. kalau kemarin tuh infonya pas kita ke lokasi syuting kan awalnya ke lokasi syuting kita tuh bukan di sana. Ya awalnya bukan di Bukan situ. yang ada videonya sekarang yang lagi ini ya di up sama VP. Tapi sama di lereng Merapi juga dan itu di dekat sama Mbah Marijan, almarhum Mbah iya. Marijan, tapi di sebelah sana lagi dan itu tuh lebih gelap, lebih serem lagi sebenarnya dan orang di atas jam katanya kuncen di sana bilang kalau di atas jam 10 malam kita tidak mengizinkan untuk melakukan syuting di sana. Jadi akhirnya kita dipindahkan sama kuncen di Merapi untuk ke lereng Merapi yang sebenarnya juga sama aja sih. Enggak, tapi lebih enggak, tapi iya. kata bener. Jadi dulu waktu kan kemarin gue mampir tuh, gue diceritain sama orangnya. Jadi waktu itu katanya ada bule apa mereka tuh maksa gitu mau naik, padahal dikasih tahu nggak boleh naik. Iya nggak boleh. Dia maksa tuh malam-malam naik, iya, motor tinggal hilang kan waktu itu si bule itu ada. Oh, hilang sekarang? Hilang. Hilang. Ntar gue tanya dulu ya. Kenapa lu aja dekat banget waktu bule? Katanya gitu. Karena emang kalau Jawa ya orang kan bilang tanah Jawa tuh benar-benar mistis dan kalau misalnya ada pantangannya ada apa memang harus Harus ikutin gitu Iya kan. harus diikutin. Kayak Depok kan juga tanah Jawa tuh. Iya, tanah Jawa. Jawa Barat. Jawa. Iya, Jawa Barat. Iya. Ya, cuman nggak Depok juga sih. Lebih Kalau ke di ini kan pinggiran. udah ngajak. Tapi kan nggak ada mistisnya kalau di sana. Kata siapa? Dajjal turun di Depok. Pertama kali ada itu COVID di Depok. Babi ngepet di Depok. Dajjal turun di Depok. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Ini pemain sekolah orang Depok. Iya, Transformer. Ini orang Depok. Depok. Mana orang Depok, orang Depok. Depok semua sama kita. Iya. Oh, berarti nggak ada. Jangan lupa ya. Berarti banyak Wali yang Kota Depok. mistisnya ya. Oke, bagi sutradara dan produser di Depok banyak hal mistis. Bikin film horor Iya, di betul. Depok. Iya. Bisa. Margo Cindy Story. Keren tuh. Kalau malam serem memang Margo tuh. Oh serem ya Kak? Serem kalau malam. Orang gelap mati lampunya. Kalau nggak pesona membahana. Rambutnya panjang nggak? Apanya? Rambutnya. Rambutnya Pesona apa? membahana itu. Oh, enggak. Dia dekat rumah dia, pesona membahana Itu tuh. jadi adik kisahnya. Oh, panjang lagi. Panjang ceritanya. lagi. Panjang Itu lagi. nanti film selanjutnya. Lanjut, nanti ya. next project. Sabar ya. Gimana Kak? Terus selama proses film Sengkolo ini apa sih tantangan masing-masing? Tantangannya? Oh lihat aja tuh. Kalau saya sih lebih ke karakternya Mbak. Ya Mbak lihat aja ketawa-tawa di situ. Mana bisa ketawa, makanya kurang ajar sih. Ini enggak, tantangan apa? Setiap malam yang take sama gue ketawa mulu, kurang ajar nggak? Gue udah serius-serius ketawa. Enggak, soalnya ente sih. Auranya, aura-auran. Aneh udah kayak Pak Kades banget tuh. Iya, tapi ente auranya itu. yang Lebih ke harus Pak dihilangkan. Ustadz sih.
Udah gitu pusat gadungan lagi kata ente itu. Aneh udah wise banget. Ya Udah itu kayak ya. Mas Iko. Gimana Wasya bilang? Iko wise. Wise. Satu kayak cadel gitu. Tantangan Itu sih kalau gua. Kalau Pak Kades begitu, kalau Rahmat Kalau aku tantangannya itu tidak Minum ini- kopi. Bukan dong, minum saya kopi dong. Saya tidak boleh melucu secara verbal ya. Ya soalnya Pak Hani udah ngasih tahu ya, kalau di sini tuh saya harus jadi aktor. Oh, emang sebelumnya bukan aktor, Kak? Sebelumnya aktor-aktoran ya. Jadi bukan aktor film layar lebar sebelumnya ya. jadi yang sebelum-sebelumnya kan saya film juga komedi kan, series komedi. Tayang di layar HP. Hah? Tayang di mana? Layar HP. Bukan. Di IG story. Tayang di IG story. Ya. Berarti ini pertama, Kak? Film horor. Pertama film horor. Sebelumnya sinetron pernah. Cuman kalau film ini horor pertama. Jadi Pak Hani itu minta untuk saya serius memerankan sebagai Joko. Jadi lucunya tuh lebih di mimik aja gitu. Sama situasi sih. Sama situasi. Jadi nggak verbal. Sama Jadi, satu lagi, apa, Matt? Kalau ini kan kalian biasanya kalau nonton kita kan rata-rata disuguhi kalau horor tuh serem, jump scare banyak. Kalau kita tuh lebih ke kalian bisa nonton film horor, tapi kalian bisa nangis. Oh iya. Jadi dia lebih ke horor drama gitu. Iya. Jadi kayak biasanya kalau orang kan nonton horor kan cuma di Dapatnya dikit-dikit takut doang ya? Dikit-dikit muncul, dikit-dikit kaget. Kalau ini enggak. Iya. Jadi kalian tuh bisa nikmatin dengan rasa. Wis. Jadi Makanya mama seru gitu mainnya. Jadi justru film horor ini nggak bikin takut, malah bikin Enggak. nangis. Oh, bukan. Bikin baper. Bukan begitu Oke. ya. Lebih ke takutnya itu ada nilainya gitu, ada value lain. Jadi bukan selain- sekedar cuma ini kok. Kalau jump scare-nya itu kalau menurut aku nggak terlalu banyak lah. Enggak. Di trailer banyak banget, Iya. Bro. Ya kalau di trailer. Kalau trailer kan emang di ini. Karena kan kita kan orang cuman Spill dikit ya. Iya. Dikit aja segitu gimana nonton sefilm. tapi nggak maksudnya kalau yang gue baca skenario-nya gitu kayak mereka lebih kebanyak ke dramanya sih kayak Iya. kayak kan Pak Hani kan juga sempat bilang kan saya nggak mau orang kalau nonton film horor ini film Sengkolo ini jatuhnya takut gitu. Saya nggak mau itu. Saya pengen orang tuh masuk ke dalam film seakan-akan mereka juga ngalamin itu. Iya, benar-benar. Gitu. Makanya si Mamet diminta nggak boleh ngelucu. Jadi senatural Jadi mungkin. iya, jadi orang beneran ya ketawa kan lihat keadaannya. Iya. Jadi kalau tantangannya sebagai Nanda, Nanda itu berbanding terbalik ya sifatnya sama Nesya ya. 180 derajat tuh beda banget karena Nanda di situ juga menggunakan hijab, terus juga dia cara jalannya beda. Jadi tantangannya tuh harus ngubah cara jalan, harus ngubah cara ngomong, harus ngubah gestur dan mimik muka. Terus juga harus tatapan matanya harus dalam. Nah, di situ yang paling susah karena waktu pas workshop pun awal-awal kan pakai baju kaos oversize terus celana pakai hijab. Tapi tetap dilihat sama Pak Hani karena Pak Hani juga orangnya detail. Itu aduh jalannya masih kayak laki katanya, kayak cowok, tomboy banget sih kamu digituin. Bisa nggak sih kamu berubah? Akhirnya besoknya pas workshop lagi aku berpikiran untuk beli gamis. Nah, beli gamis. Subhanallah. Berpikiran untuk beli gamis untuk gimana caranya nge-build karakter seperti Nanda. Nah, beli, datang, langsung pakai, ganti, workshop. Di situ baru berubah jalannya. Di situ baru berubah jalannya, cara ngomongnya juga berubah, tatapan matanya juga berubah. Semua berubah pokoknya di sini. Nah, kayak gini yang saya mau, kata Pak Hani gitu. Ya tapi kan namanya baru hari itu kan laki. Karena itu workshop, oh laki nih gue, bisa nih gitu kan dalam hati kan ngomong. Terus besoknya workshop lagi masih juga agak berubah lagi. Nah dari situ syuting akhirnya ke hari syuting ya kan masih ada sekitar 3-2 hari lah untuk belajar. Nah itu akhirnya pas syuting akhirnya dapat. Di situ doang sih, jadi tantangannya benar-benar harus mengubah semua karakter.
Jadi kalau dia kan nggak dari lucu jadi nggak boleh lucu. Kalau Aku dia kan 360 derajat aku, beda. balik lagi dong kalau itu. Oh iya. Iya 180. Kagak pernah belajar matematika. Iya nih. Nah jadi pokoknya tantangannya yang paling berat adalah mempertahankan karakter itu sampai Selesai. scene-nya udah nggak ada lagi. Benar Gitu. banget. benar banget. Susah sih karena mengubah banyak ya kayak diubah Iya. cara jalan pun Apalagi ngelihat lokasi syuting di base camp ketemunya yang begini. Berubah, Ya aku juga otomatis berubah kan semua. Aku ngerubah. Aku juga jalan berubah. berubah Aku kemarin banget. segendut Mamet. Iya. Aku dari sekurus dia. Sampai Beneran. sampai semua Kan ada di kru itu. nih Jenggotan ngakak kudusan nih sama serius. mereka berdua nih. Serius. Iya. Ngakak sama mereka berdua nih kalau misalnya mereka lagi take tuh bener-bener ngakak. Nanda kan jalan buruk, saya juga berubah. Pincang Mas. saya jalan saya waktu pas syuting itu. Iya. Kepaduk, Lu jatuh. Jatuh lu tadi kan dia. Makanya pincang. Jadinya pincang. Yang adegan Berarti itu. kenapa justru malah nggak ada hal mistis ya? Mainnya sama mereka bikin ketawa mulu. Iya, jadi nggak Bukan, kerasa. karena alhamdulillah kita sering jamaah di lokasi. Luar biasa. Sebuah keriaan yang luar biasa. Jadi kita saling kuatkan ukhuwahnya. Ukhuwah, iya. Islamiyah ketika kita di Iya, di iya. lokasi supaya para jin dan syaitan Iya, iya. Sobat hijrah. Iya, iya. Sampai kru juga tuh kemarin agak peka. Jadi kalau misalnya membedakan antara Nesha dan Nanda, ini Nesha nih, ini Nanda nih gitu. Nah, terus garis bawah ini seperti yang mereka bilang nih, ada cerita dramanya. Sebenarnya ceritanya itu grafiknya tuh Naik turun. bergelombang sih, naik turun. Jadi kenapa bisa ada sedih, bahagia, takut, terus ngerasain jump scare-nya kayak gimana, terus akhirnya ada pemecahan masalah. Pokoknya semua itu ada. Nah, dan jarang banget film horor ada yang drama. Iya. mempunyai drama seperti itu. Jadi Rata-rata Kan mereka biasanya kan horor cepat tuh bung 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 gini, bung. iya. Nah, Gini berturun. Kalau ini nah. ini kan gitu. Jadi Kalian nonton gini nih. itu kepedesan itu. Bukan takut itu kepedesan kalau. itu. Aduh. Apa sih apa? Gitu kan. Iya, Itu alter iya, ego bener. kalau itu jatuhnya. Bener. Masa langsung berubah-berubah. Berkepribadian ganda itu mah namanya. Lebih ke badut sih. Iya, itu mah bandut. Masa kamu? Masa kayak begitu? Masa kayak begitu? Masa kayak begitu orang? Kayak gitu. Nggak ada kayak begitu. Karena kan sedih dulu kan. Ya tapi nggak lebay juga. Ya nangis. Nangis. Ya. Langsung Itu acting. emang aktor banget ya. Aktor parah, aktor Kelilipan. kelilipan. Kirain kayak baru nangis langsung. Aktor watak emang. Mata gila. Kita udah ngobrol-ngobrol nih, Kak. Aku sebenarnya makin penasaran sih sama Sengkolo ini, apalagi syutingnya di sana terus dengar ceritanya. Nonton ya, ntar ya? Nonton, ntar aku pasti datang. Sebenernya yuk, ntar Nonton ya. Oke, nonton oke. ya, Kita nonton. tungguin di FX1 pokoknya. Beneran Kita tungguin stay ya? 24 jam di FX1. Pokoknya siapa? Ini muka ini ada kan tengah nih. Pokoknya kalau nggak ada kita jemput ke sini ya. Ya kita sidak nanti. Pokoknya kalau misalnya, ngantor nonton dulu. Oke. Jadi kita mau main games dulu nih, Kak. Boleh dijelasin, Al, gamesnya kayak gimana? Gamesnya tebak lawan. Kalau kakak udah ada yang pernah main impostor, tebak-tebak impostor gitu nggak? Oh, serigala. Apaan? Werewolf. Werewolf. Oh, werewolf. Serigala. Ada aku kasih satu kata tentang film Sengkolo, terus kayak kakak tuh ntar tebak aja. Ini Ambil gara-gara pamer satu-satu. nih durasi cuma setengah jam nih, di sejam kalau nggak. Apaan sih? Baru Oh, berapa? nggak mana deh. Enggak deh. Nih. Terus takut deh Nah, gue. ini ntar gimana? Boleh langsung dibuka aja dan dibaca dalam hati. Sorry, bentar. Kok nggak ada? Taruh bawah aja. Oke. Kok gua ada tulisannya? Terbalik kali kan? Oh iya. Dia mah tablonya beneran anjir. Lu lama banget dia benerin tidur ah gua. Kok tulisannya kebalik sih nih? Salah, otak lu kebalik. Honda HR-V. Wis. Beda dong, ini Mobilio sama Brilio. Iya. Kulkas. Door price gathering banget tuh. Jiwa. Kopi, dibilang kopi, awas tuh. Ntar dulu yang jauh dulu dikit. Jangan yang langsung. Langsung tahu lu menang. Emang tahu lu ini maksudnya? Tahu. Ini Gua udah tahu siapa. Kelihatan dari mukanya. dia kan jiwa.
Gue dulu deh. Gentayangan deh. Gentayangan. Oke. Kan horor nih filmnya. Tadi gue ketawa komedi ntar kayak ini film horor. Iya, tapi lu ngomong harus nyebut lu nggak usah ngedesah gitu juga. Enggak kan kayak film horor. Oke. Ngedesah. Gia Udah apa? horor gitu gue. Iya. Gia saya. Nadia. Ya Allah, Gia siapa? Lah Iqbal. Enggak tahu ada Gia. Gia Indrawari. Gia siapa lagi? Siapa Nadia? Tadi gue denger Gia. Tadi gue denger Gia, Doyong. Aku Meninggal. Tubuh. Lu Berbayang. Mulai. Ini balapan apa ya? Tubuh mulai berbayang. Dia mah jadi sambung kata. Suka gue kan deskripsi bebas. Iya. kuburan. Oke. Sedih. Aduh, susah banget nih. Dunia lain. Keputihan. Kenapa keputihan? Emang ini pembalut. Astagfirullah. Lah, saya nggak tahu ini isinya apa. Mau lu tahu? Iya, tapi nggak keputihan juga. Iya. Nggak tahu lu. Harus pakai panty lebar kalau Emang itu. beda dari yang lain. Terus, Penasaran. oh, Siapa dia? iya Menurut kayaknya dia. kita sih Tablo Kang soalnya Fauzan tadi sih. jawabannya. Ojan ini. Mulai Udah. keputihan. Dia. Lu Ojan. Gue Nadia. Gua Ojan. Mulai keputihan. Udah 3 di galon 1. Buka. Oke. Buka coba. Ketahuan kan, nggak bisa lu bohong. Apa kak? Jin. Arwah. Ya, gampang banget. Enggak, soalnya yang jadi impostornya blow on. Jadinya gampang. Emang ada jin warna putih kak? Ada lah. Jin Islam. Jin Islam. Gue udah curiga. Apa? Kok Jin keputih? Daniel. Kok keputih kan? Bisa aja lu gua ini dipilih gua. Lu sendiri yang ngambil. Gua ditandain sama dia tadi nih. Nggak ada orang yang ngambil sendiri. Lu lihat nih, tuh. Gua pengen rapi ya. Lipetan gua masih bagus. Ini agak bercorok 3. Enggak. Ini paling jelek yang menyeramat tadi. Kelihatan. Nah. Apa? Punishment ya. Jadi Kak Fauzan scroll di handphone, di kontak boleh, di WhatsApp boleh, terserah. Random, terus bilang telepon dan promo film ini. Iya harus kayak, yuk nonton film Sengkola sama Harus teman. diangkat ya. Wah, ngeri banget. Nanti pas di scroll Polda Metro Jaya. Pak, ada laporan apa? Nonton belum sekolah. Langsung lu. Ngeri juga nih. Takutnya Pak Aram angkat telepon. Parah. Nggak apa-apa Pak Ram. Jadi, oh ini bebas aja nih. Iya. Random. Random ya. Tapi harus diangkat. Gua tahan supir Kagak diangkat juga, pecat langsung. Halo. Bro, jangan lupa nonton Sengkola ya, Bro. Oke, Bro. Yo. Dokter lah, dokter ini ya. Narsis aja. Dokter FTV. Ini yang kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi anak bapak Lu kalau dulu tidak bisa ditolong. Gitu. Terus nyelamatinnya gimana kak? Nyelamatin aja, gini aja. Baik, saya permisi. Gitu. SCTV suka tuh. Ya, CTP. Brilio belum tentu. Gak apa-apa. Iya, Satu bro. grup gak apa-apa. Kan makanya gua sebut. Oh iya. Entek. Gua bilang sama Oh lu. iya. Mantap, Bro. Suca kapan lagi, Bro? Oke kak, makasih banget udah datang ke Brilio, udah ngobrol-ngobrol soal Yeah. film Sengkolo dan udah main games. Dan jangan lupa buat sobri-sobri untuk like, komen, dan subscribe film ini. Jangan lupa untuk nonton Film Sengkolo Malam Satu Suro tanggal 20 Juni 2024 hanya di bioskop kesayangan
Lihat semua. Langsung pakai bahasa Vietnam. Ya, pintar. Oke, bye-bye. Bye-bye.